Bismillahirrahmanirrahim. Ini ajian wal azal. Jadi wal azal ini ada dua. Ada wal azal azali, ada wal azal lauhil mahfuz. Jadi ini awal-awal kita perjalanan nak mengenal Allah. Jadi dikenal awalnya dulu. Asal muasalnya dulu. Karena kalau kita tidak mengenal, tidak tahu dengan asal, tahu-tahu kita belajar tentang mengenal Allah, kita kaki tidak paham asal kejadiannya mana, sambil dia nyato kita lah di dunia ini. Jadi ini perjalanan, istilahnya perjalanan awal. Kenapa kita ketahui perjalanan awal? Karena itu kaki kita harus tahu perjalanan kita balik pula. Lalu kita tidak tahu perjalanan kita awal, dari mana awal kita, dari mana asal kita. Misalnya kaki nak balik, tak tahu balik ke mana. Makanya awal-awal itu, awal kajian, seringkali kita sebut, awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal agama itu, arti agama itu aturan. Jadi awal kita nak ada aturan itu, nak kenal dulu yang buat aturan. Jadi agama itu aturan. Jadi kalau agama Islam aturnya apa? Ibadah. Salah satunya. Salah satunya misalnya rukun Islam. Cuma kita ini lah ke terlanjur, lah belajar begawi dulu. Tapi kenal belum. Makanya Nabi Muhammad itu awal-awal dia ngajar kok, itu kenal. Sebelum dia mi'raj. Artinya cuma 13 tahun Nabi itu ngajar kok syariat. Selebihnya dia ngajar kok mengenal dulu. Karena kapan istilahnya kita tidak mengenal apa yang kita gawi itu, kita tidak tahu tujuannya, kemana tujuannya. Seperti misalnya kalau kita contoh dengan kita, awal kita nak berbuat itu, awal apanya nak kita buat itu, kita lah kenal dulu. Misalnya pandai nak buat perang, lah kenal dulu. Bentuknya lah tahu, modelnya lah tahu gitu tuh. Jadi lah ada tujuan. Nah, baru begawi. Baru begawi buat perang, dirinya toko. Tapi kalau tuh misalnya nak begawi, nak buat dia tak tahu, ya mak mana dia jadi. Nah, itu tuh dalil. Arti dalil cara kita pada Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita ibadat, sebelum kita berbuat, sebelum kita berkelakuan, nah kita nak kenal dulu. Kenalan. Nak kenal mana yang nak kita tuju. Mana yang kita istilahnya perjalanan. Jadi makanya itu tuh dikatakan awaluddin ma'rifatullah. Kita lah lazim dengarnya itu. Hadis itulah lazim. Cuma cara kita memahami awaluddin ma'rifatullah, kita sebagai sebatas ucapan. Makanya kita Islam ini banyak sebatas ucapan. Karena dia tuh ada 3. Dia pacak ngucap, pacak ngato konyo, belum tentu dia paham. Dia ngato konyo bagus misalnya kan, tersusun misalnya. Tapi belum tentu paham. Walaupun dia paham juga belum tentu dia merasa konyo. Ini 3. Jadi diucap ko, dipahami, dirasa ko.
atau dilaksana kok. Nah yang kebanyakan kita kadang tuh yo kalau yang lah ngaji itu lah tahu diucap kok, lah paham dipakai dak. Jadi tidak katik perubahan pada diri dia. Makanya kita nak tahu asal dulu. Jadi fil azal ini asal. Nah kalau kita mengetahui asal, maka itu akan baik lagi kejadiannya. Di dalam kita berbuat, di dalam kita berkelakuan. Karena kajian ini, tujuan kajian ini, seperti kita ngaji ini, kita nak tahu dulu tujuan kita ngaji ini ngapo. Nah, sebelum kita ngaji itu, istilahnya, dibagi tadi. Jadi kita tanya pada diri kita dulu, aku ini nggak ngaji ini nak ngapo, untuk apa. Nah, nah kalau lah tahu tujuannya lemak tuh. Nah kalau misalnya kita tahu dengan diri kita, aku ini nak ngaji untuk apa? Apa untuk sekedar nak paham baik, apa sekedar istilahnya kita ngaji ini tak lembak juga masyarakat baik, yang penting cak-cak bermasyarakat. Jadi macam-macam tujuan ngaji. Apa tujuan aku ngaji ini? Nak memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Jadi lah tahu tuh butuh. Tujuan kita bergawi tadi, tujuan kita nak ngaji tadi kan. Nak tahu dulu. Jadi nak tanya pada diri kita dulu kan. Namun kita misalnya ngaji itu sekadar nak pengen-pengen tahu, ya kebanyakan. Gitu. Karena kalau misalnya anggota majelis itu banyak, macam-macam dia itu tujuannya. Nah, apa? Ini terhadap dengan diri kita dewek. Harus kita tanya kan. Lalu sekedar kita misalnya nak pacak, nak paham baik, apa burung ngajak bergesat, tubuh tahu gesahnya kan. Tubuh milu bergesah, sekedar itu baik. Tidak perlu nak istilahnya nak makin nak ngapun dah. Nah, artinya perbaikan diri kita, perbaikan diri kita ini tergantung dengan diri kita dewe. Berubah tak berubah diri kita ini tergantung dengan kita dewe. Bukan tergantung dengan guru, bukan tergantung dengan kitab. Mestinya dengan kita dewe harus berubah. Nah, kalau kita nak berubah di dewe itu ilmunya tak katik, segalanya tak katik, nah, maka kita belajar. Nah, setelah belajar baru tahu. Nah, kalau lah kita rasa, kalau kita ucap, kalau kita pahami, lah kita gawi kok, kita rasa kok, nah ini lemak. Jadi artinya tak perlu kita tuh nak pacak bercerita, nak pacak bergesah. Karena kapan pacak bercerita, bayar pacak bergesah kaki, jadi bantahan. Jadi menyala-nyalakan orang lain. Nah, ini istilahnya tujuannya. Tujuan kita mengenal awal. Mengenal fil azal, mengenal fil luhil mahfuz, fil azal luhil mahfuz. Maka di kajian fil azal ini kita mengenal sebelum adanya sesuatu. Jadi tahu tubuh itu asal tubuh itu dari mana sebenarnya. Awal diri kita ini dari mana. Dan siapa sebenarnya diri kita ini. Yang selama ini kita ngaku ya kita gitu kan. Jadi kita tuh kalau kita lah tahu dengan asal itu tubuh itu dari mana kita. Waktu kita turun secara syariat beribadah, tubuh itu tidak ikut-ikutan baik. Tidak milu-milu wong baik itu. Karena tubuh lah tahu tujuannya masing-masing. Dan kita tidak perlu nak hirau gayu wong. Masa bodoh wong. Karena kalau kajian tauhid ini bukan menilik diri orang lain, tapi menilik diri kita sendiri.
bukan menilai orang lain, tapi menilai diri kita sendiri. Jadi kita istilahnya tidak terpengaruh. Makanya di surah-surah itu bahwa surga neraka itu tidak saling ajak, sekalipun anak bini. Jadi masing-masing punya tujuan masing-masing. Cuma baik kalau kita ngaji ini, kita tuh menyamakan pendapat. Walaupun paham yang lain-lain dari mana, yang penting tujuannya sama. Dari kok tujuan yang nak kita capai sana. Ketahui hai oleh hai tulip. Firman Allah Ta'ala, la awala laha wala intiha azalan daiman abadan. Nah, artinya awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Cuman ada senantiasa. Nah, siapa yang awal tiada permulaan, siapa yang akhir tiada kesudahan. Artinya kalau kita tengok di ayat ini, tak katik kesudahnya kalau kita memandang dunia ini. Yang di bahasa cerita di Quran kiamat tu seolah-olah tak katik di sini. Kalau kiamat tu berakhir. Nah, kalau alam semesta ini tak mungkin berakhir. Dan termasuk kita juga tak mungkin berakhir. Awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Ada senantiasa terus. Nah, siapa yang ada senantiasa itu awalnya inilah yang kita sebut namanya Allah. Inilah kita sebut nama Allah. Karena dulu dia belum bernama. Siapa nak namanya yang lain mengkati? Siapa nak nyembah dia yang nyembah lungkati? Nah, oleh sebab itulah yang maha ado itu dia kepengen nyato. Kepengen dia itu nyato, lamun surahnya minta disembah, minta dikenal. Itu ceritanya. Padahal tidak butuh disembah, tidak butuh dikenal itu. Kapan kita kaget lah tahu. Artinya tidak katik kenal, ya artinya nyembah. Segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita ni, itu tuh cuma drama. Istilahnya. Dongeng. Gawian Tuhan galau. Cuma kita baik merasa tu gawian kita di dunia. Gawian si A, gawian si B. Jadi awal tiada permulaan. Kapan permulaannya tak tahu. Cak kita ini permulaannya kapan kan tak tahu. Akhir kita juga kapan tak tahu. Akhir mati itu bukan akhir. Sebenarnya. Itu tuh. Arti mati itu kiam. Kiamat, kiam. Arti kiam itu berbangkit. Bangkit lagi. Jadi kapan tuh betul misalnya nak berakhir ya? Kapan sudah mati ya sudah mati berakhir belum. Baru nak mulai jalan baru bangkit gitu kan. Nah, ini deh yang harus kita persiap kok. Akhir tiada kesudahan, ada senantiasa. Lamun kita nyatakan di sini, ini kenyataan Allah. Tapi kalau turun-turunnya, itulah yang dikatakan namanya diri kita. Jadi kita ini nih, awal dak katik permulaan, akhir tiada dak katik kesudahan. Gitu. Yang cak ada awal, ada akhir itu yang nyata. Jasad kita ini. Kita bukan ngomong ke masalah jasad. Kalau jasadnya awalnya lahir, akhirnya mati misalnya.
Karena mandang jasad, mandang luar. Makanya banyak perjalanan kita ini ngarah-ngarah istilah kerennya ke kajian spiritual atau kajian batin. Yang banyak kita jenguk nih, apa kita banyak jenguk lahirianya, apa kita banyak jenguk batinnya. Kalau perbandingan itu 1 dengan 99%. Yang kita jenguk ini cuma 1%, yang tubuh tak terjenguk itu 99%. Jadi begitu kita baca jenguk sesuatu itu, melihat sesuatu itu dikit. Seperti di jasad kita, baik. Yang kita pacak jenguk di jasad ni cuma batas kulit. Batas kulit kita. Nengok ke dalam tak tengok lagi tu betul. Darah misalnya, daging, jantung, paru-paru tak tengok lagi. Nah, kalau dalam ilmu tauhid, ilmu batin ini dia mengajak melihat yang batin. Melihat yang banyak itu. Kita. Jangan kita melihat yang sedikit. Kalau pandangan syariat, jengoknya sedikit. Kalau terjenguk dengan makhluk, terjenguk makhluk itulah. Cuma tak tengok kita dengan apa asal isi di dalam makhluk itu. Nah, makanya istilah kajian itu, kita ni belajarlah ilmu batin. Ilmu batin itu bukan ilmu gagah, itu bukan ilmu batin. Bukan ilmu kebatinan, itu bukan. Ilmu batin itu maknanya cara kita bisa melihat yang ada di balik sesuatu itu. Dengan pandangan batin. Nah, kita ini rata-rata kebanyakan belum bisa melihat yang batin. Karena ngapa? Karena mata hati kita ini masih tertutup, terdinding. Gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kadang-kadang kita tuh galak salah dalam pemahaman apa yang terjadi dengan kita itu, kita menyalahkan orang lain. Karena kita tidak mandang batinnya. Nah, di kajian fil azal ini diajak untuk muloyo. Jadi mulo yang nyato-nyato ini, yang kita jenguk dengan mata kepala ini, itu awalnya dari dak kati, awalnya dari batin, awal dari dak kati tapi ado. Dak kati tidak terlihat dalam pandangan mata kepala, tapi terlihat dalam pandangan mata batin, mata hati. Gitu. Makanya ada anu maka zabal fuadu maru ayat patu marunahu alamayaro. Tidak dusta fuad pada barang dilihat fuad itu bukan lahirianya, bukan istilahnya tuh zuhirnya. Yang dijenguk itu batinnya. Termasuk kita dewek, misalnya pernah tak kita menilik diri kita ni secara batin? Apa yang ada pada diri kita ni secara batin? Pikiran, perasaan, emosi, ego, segala macam. Nah, ngarang-ngarangnya perbaikan di situ. Perbaikan batin tu. Kapan baik batin ni baik, insya Allah zuhirnya ngiring baik. Maka dikatakan zuhir batin. Nah, banyak kita galak balik, nyebut zuhir batin dulu. Mesti batin dulu baru zuhir. Ya. Nah, seperti kajian fil azal ini. Fil azal azali. Segala sesuatu belum ada. Nah, sebelum sesuatu belum nyata. Lah sudah ada. Gitu. Lamun kita bayang secara menghayal, mak mana cerita itu kan? Tak tahu gitu. Bayang kok segala sesuatu belum ada, dia sudah ada. Nah itu memahaminya itu kalau nyampe itu kaki,
Kalau tak balik ke diri, tak balik ke kita ni, diri kita ni, tak tahu gitu, tak paham istilahnya. Sebenarnya kita ni lado galo tu. Setiap manusia manapun baik sudah ada galo. Cuma dia tu tak tahu, tak sadar tentang adanya Tuhan itu. Sama baik misalnya kita masuk ke rumah tubuh dewek, tapi tubuh tak tahu lama tubuh tu di rumah tubuh dewek. Ha. Tak tahu lama tubuh tu lah juru rumah. Artinya tak sadar. Nah, kebanyakan kita ni tak sadar di sana. Tubuh ni lah di juru rumah, tapi tak tahu lama tubuh di juru rumah. Tak tahu lama di juru rumah. Nah, fil azal ini, wal azal ini itulah tadi ada dua. Pertama fil azal azali namanya, kedua fil azal lauhil mahfuz namanya. Arti fil azal azali sebelum ada sesuatu yang nyata dijadikan oleh zat wajibal wujud yang mutlak. Nah, dilum kati yang dijadikan. Itu. Ada senantiasa. Bumi dan langit, aras dan kursi, lalu kolam, surga neraka sekaliannya belum terjadi. Mendekati, belum kati. Artinya seluruh yang namanya makhluk belum kati. Ini makhluk kan sebut ni. Bumi ni makhluk, langit makhluk, neraka makhluk, surga makhluk. Itu belum kati. Jadi ya. Itulah yang dikatakan fil azal azali. Kalau balik ke diri kita, mana fil azal azali datang kita sebelum kita pacak berbuat sesuatu. Uji kita sebelum katik rencana. Nak ke mana belum tahu. Tapi itu sudah ada. Rencana tubuh tu, kendak tubuh tu lah ada pada saat itu. Tapi dia belum nyata. Itu kalau balik kita, balik ke diri kita. Yang fil azal dalam diri kita ni. Segala sesuatu lungkati. Lungkati rencana, lungkati apa, lungkati anu. Maka itu pun sedetik kemudian kita belum tahu. Apa yang kita perbuat, apa yang akan terjadi pada diri kita. Nah, itulah dikatakan fil azal. Jangan kita bayang fil azal anu itu. Masuk diri kita sebelumnya. Kita belum ada. Fil azal itu. Di saat kita belum turun di dunia ini, nah, itulah yang dikatakan fil azal bagi diri kita. Karena bumi langit lengkati. Mana kata ke bumi langit lengkati diri kita? Jasad dengan ruh lengkati. Waktu itu kita ada di mana? Nah, kalau ceritanya waktu itu kita ada di alam lahut. Namun, ada di alam ketuhanan. Itulah awal diri kita dulu. Itu belum terjadi. Sedia ada fil azal azali wajibal wujud sendirinya. Sebab dialah yang berdiri dengan sendirinya, tiada dijadikan dan tiada yang berserta dengan dia pada waktu itu. Maka kita ketahui diri kita yang sebenar-benarnya
yaitu insan kamil namanya. Dulu nama kita tuh itulah dikata kok insan kamil. Kita belum turun, kita belum terjadi. Ngapa mak dikatakan insan kamil sedia adanya terdahulu kita ini, adanya kita ini dahulu daripada sekalian yang dijadikan. Oh. Jadi kalau kita balik ke asal diri kita nih, sebelum bumi langit segalanya terjadi, kita inilah ada. Jadi dulu kita dari makhluk-makhluk lain, dari alam semesta ini. Itulah tadi, karena pada waktu itu kita masih ada di alam fil azal azali yang dinamakan alam lahut. Alam lahut itu alam ketuhanan. Artinya istilah bahasa lain, kita tuh lagi berhimpun dengan Tuhan. Nah kalau di kajian ini, yang awal ada dahulu sebelum segala sesuatu ada itu dinamakan wajib wujud. Sebenarnya siapa yang nama wajib wujud? Ya kita dulu. Waktu itu kita berada di alam laut. Makanya kita ini istilahnya tuh sempurna. Dari makhluk-makhluk lain. Nah, mulai turun-turun, mulai itu nih, mulai dinyata-nyata oleh Allah Ta'ala, mulai dari alam lahut turun ke alam jabarut, turun turun ke alam malakut, turun. Sampai turun ke alam mulki, alam dunia. Nah, jauh tuh, rupanya. Lupa gitu tuh, lupa asal kita. Siapa kita nih lali gitu tuh. Begitu kita lahir mulai diajar ke agama. Tuh. Diajar ke semayang, diajar ke ini, diajar ke itu. Tapi itu tidak tahu. Jadi mulai istilahnya pikiran kita, dogma kita masuk. Merasa nyembah Tuhan, merasa misalnya itu ngabdi kepada Tuhan gitu kan. Karena diajari oleh agama-agama itu. Nah sekarang kita ini nak kembali ke sana. Nak dirintis awal lagi jalan ke sana. Oh ini asal aku dari sini. Nah, itu boleh tahu nyatanya. Jadi daripada makhluk-makhluk lain kita yang duluan. Makanya kita di bumi ini cuma numpang. Kita bukan penduduk asli bumi. Kita ini cuma numpang belabu perjalanan tubuh. Nah itulah kenyataan Allah Ta'ala itu nak tajali, nak menyatu. Jadi Allah itu tajali Allah Ta'ala itu dengan makhluk-makhluknya. Dengan nyatu dengan makhluk-makhluknya. Maka sebut aja kita tuh kalau kita lah tahu, dak kate yang ada segala isi alam ini selain daripada wujud Tuhan. Cuma baik kita ini merasa-merasa ada.
Ini kajian awal-awal makrifat, awal ilmu pengenal. Belum ada syahadat ini. Ucapan syahadat belum ada. Segala sesuatu belum ada. Sedia ada terdahulu daripada sekalian yang dijadikan. Firman Allah Ta'ala, al-insanu siri. Nah, maka setelah kita ini jadi kelajang tubuh ini atau dunia ini, inilah dikata kok tubuh ini resio Tuhan. Icak-icak baik kita ni ada ni. Kita ni resio Tuhan. Sir Tuhan. Karena tempat dia nyata tu. Nah, kaki kita bahas tentangnya, tentang nyata Tuhan itu. Jalan-jalannya dari mana kaki kan? Bermula manusia itu rasioku, artinya dahulu kita daripada bumi dan langit dan sekalian ini. Nah, dari duluan kita. Maka kita ketahui pil azal azalis dan wajiban wujud yang mutlak ia asik mengasik rindu sangat rindu minta disembah dan dikenal, maka tatkala itu jadi itu yang menyembah akan dia lumkati yang menaldak kati sehingga dia asiknya dia tidak dapat dikira-kira dan tidak dapat disangka-sangka mancarlah nurnya. Nah, ini awal-awal ya. Baru nak ada terjadi awalnya syahadat. Jadi di situ artinya kalau kita baca itulah namanya kehendak. Bukan kehendak kita. Kehendak. Bukan kehendak. Jadi zat wajibal wujud tadi berpikir aku ni siapa, menakuni Tuhan siapa hambaku, menang hamba siapa Tuhanku. Karena dia terpengen nak nyata, terpengen nak tahu siapa dirinya, makanya di dalam dari diri dia itu mancarlah namanya nur. Artinya dari gelap ke terang. Jadi terang, kapan terang kan kejenguan. Oh ini aku nih. Nah, makanya dia dengan nurnya itu saling tanya. Terbit daripada mana hai nur? Terbit daripada engkau. Adakah aku Tuhan? Alastu bi rabbikum qalu bala sahidna benar. Engkaulah ada Tuhanku. Antara zat wajibal wujud dengan nurnya. Oh, ya aku ni ada nama itu. Yang lain daripada aku ni ada. Nur. Nah, nur ini ni mancar daripada dia. Daripada Allah Ta'ala. Nah, kalau mak itu hai nur, kau nyato. Aku tak nyato. Karena zat tadi lah nyato pada nur. Lah ada di dalam nur, lah ada di dalam cahaya. Istilah itu masuklah dia ke dalam cahaya. Nah, dari nur inilah cikal bakal terjadi makhluk-makhluk lain. Termasuk alam semesta, bumi dan langit akan terjadi.
baru terjadi kolam, baru terjadi neraka, gitu, baru terjadi sergo. Kato-katonya itu. Berarti kita tahu nama itu. Apa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala melalui nurnya, itu tuh makhluknya. Nah, kalau tuh boleh tahu segala sesuatu yang makhluknya, ngapo kita nak kembali kepada makhluk? Sergo itu makhluk. Ngapo tuh nak balik ke makhluk? Kita nak masuk sergo. Sergo itu kan makhluk. Dulu kita dari sergo tuh. Neraka tuh makhluk. Dulu kita dari neraka. Ciptakan oleh Tuhan. Nah, ini nak kita pahami maksudnya. Jangan kaget. Laju tak takut neraka, tak takut sergo, karena tunggu dulu. Ini awal hasilnya. Tunggu tahu awalnya dulu. Jadi awalnya dulu. Dosa tuh makhluk, pahala tuh makhluk. Ngapa tuh nak berebut pahala nak tinggal ke dosa? Ngapa tuh nak ngumpul ke pahala? Ngumpul ke makhluk. Pahala tuh makhluk. Ya, tapi ngapa mak diajar ke oleh wong? Ada pahala, ada dosa, ada surga neraka. Itu awal-awalnya. Istilahnya tuh misalnya kita anu ke dengan pendidikan ini hari ini, itu tuh pendidikan ajaran dengan budak TK, budak SD. Boleh Pak, itu tuh kan. Nah, tuh galak lagi terpatok kan situ. Laju takut dengan dosa tuh, Bud. Laju nak ngumpul pahala. Kapan begawi ibadat agi takut dengan neraka. Ngarep ke sergo tuh. Itu pelajaran budak SD. Jadi tingkat pengetahuan itu masih rendah. Istilahnya. Alhamdulillah kita capai ini ya. Kalau tak lagi nak belajar yang itu. Lah liwat, lah tahu. Bukannya tak perlu kan pahala dosa bukan. Cara mempelajari hal itu tuh bagi tubuh tuh lah liwat ya itu. Nah tahu. Jadi tidak perlu dianu lagi kan. Tubuh ini masih banyak kan. Baik orang ceramah, baik apa dia di masjid-masjid kan. Masih 20 palo kalau ngamal ke ini gig palo sekian ribu, kalau ke sini gig palo sekian. Jadi tubuh tuh ditakut-takuti oleh hikayat, oleh riwayat, bahasa tubuh kan. Dongeng. Tubuh bukan neraka surga. Takut oleh karena apa? Karena takut oleh cerita Allah. Cerita itu kan dongeng. Jadi takut oleh dongeng wae itu. Kenapa? Tubuh ibadat takut oleh dongeng wae. Tubuh semayang takut oleh dongeng wae. Kejadian. Tapi lah betul betul tahu asalnya lagi tadi tidak lagi ke sana. Gawi aja tetap tubuh gawi kok. Tapi arah ke sana tuh tidak lagi. Karena tubuh lah tahu tujuannya kemana. Dari itulah jadi cara Allah Ta'ala itu dia tuh nak menyatakan dirinya. Dia tuh maujud namanya. Maka jadi cerita kita, kalau kita ini nyata, nah kalau kita ambil di surah Fatihah, Alhamdulillah, itu Alhamdulillah itu singkat dari Allah, Muhammad, Adam. Dari tiga ini. Kalau bahasa simpelnya, Allah itu nyata kepada Muhammad, Muhammad itu nyata kepada Adam. Atau dengan kata lain,
Allah itu namoku di Tuhan. Allah itu namoku. Namo Allah tuh. Walaupun kalau nggak kenal, walaupun sebutannya apapun baik, boleh juga gitu. Maka kita jangan hirau dengan agama-agama lain. Cara dia nyebut nama Tuhan tuh. Nyata bu Islam ini dikata kok Allah. Artinya kalau kita lah tahu dari sana asalnya, asal istilah asal muasalnya tadi, kejadiannya itu. Jadi apapun baik sebutannya yang awal itu, itulah yang dikata kok namo. Jadi uji yang punya namo, Allah itu namoku. Kalau Muhammad itu wujudku. Kalau Adam itu rupaku. Karena dia nak tajali tadi. Lama dia tidak berwujud kepada Nur atau Muhammad dan tidak dilangsungkan berwujud kepada Adam, tidak tahu gitu siapa yang bernama Allah ini. Maka nyata kepada Adam itulah rupaku. Rupa itu bukan bentuk fisik cak rupa rai tubuh ini bukan makna maksud rupa itu. Artinya dia tuh nyatonya ke situ. Kita tahu yang nama Adam itu setiap yang kita jenguk dengan kasat mata, nyato ada cuguknya itulah Adam. Bukan Nabi Adam tuh. Artinya itulah rupa Allah. Nah kalau nyatuan kita manusia itu resiyohu al insanu siri. Nah karena dia jadi resio bagi kita ini, inilah kita tidak tahu. Maka lah tahu kita tadi balik ke Adam tadi itu rupa Tuhan, maka dengan ada ayat di mana wajah kamu menghadap sempurna wajah Tuhan. Oh, betul. Ini rata-rata. Jadi setiap apa yang kita lihat dengan kasat mata kita ini, itulah rupa Tuhan. Karena Adam tadi. Nyata. Gitu. Kepada diri kita, al-insan, resio. Maka diri kita ini ada sir. Gitu. Resio Tuhan. Jadi kita bergerak mendengar kemana baik itu resio Tuhan. Jadi zuhir batin kita ini resio Tuhan. Asal kejadian diri zuhir juga dari resio Tuhan. Dari anasir yang empat. Anasir itu resio. Ana tuh aku sir itu resio. Melalui resio angin, resio api, resio air, resio tanah. Kalau kita balik ke asal kejadian. Kalau asal kejadian diri kita batin, wujud. Nah ini yang wujud inilah yang dahulu sedia ada. Dari wujud
ilmu, tahu, timbul kendak, nak nyato. Dari timbul kendak nak nyato, ilmunya tadi karena ilmu itu tahu, dia tahu bahwa aku ni ada tapi belum kate, belum nyato, maka dia istilahnya nak nyato. Maka timbullah terjadi daripada nu. Jadi wujud nyato kepada ilmu, ilmu nyato kepada nur, nur yang nyato kepada suhu. Diri batin itu. Jadi wujud ilmu nur suhu. Itu di diri batin kita. Maka balik kepada yang bernama Allah, itulah nyata zat, sifat, asma, af'al. Benar Allah Ta'ala. Nah, apa kau beda diri kita dengan sana? Asal diri batin. Yang kita urus ini diri batin. Yang sedia adanya tadi. Wujud wajibal wujud tadi. Nah, kemana nyata yang kaget wujud itu? Kalau balik ke diri kita, diri batin kita nih. Kalaulah dengan diri kita, berdiri batin tadi, kalaulah nyata dengan diri kita, wujud itulah yang namanya kita sebut rasio. Dia tuh. Ilmu. Arti ilmu itu sifat. Itu boleh. Nyata kita dia itu tuh. Dia lah nyata lah. Yang wujud tadi, yang rasio tadi, nyatalah dia kepada nyawa atau ruh. Nah, gitu nih. Nyawa atau ruh nyatalah di perbuatan namanya nur. Hati. Nah, gitu nih. Namanya. Suhud nyatalah ke jasad. Pacak dipandang, pacak dijenguk. Jadi ada hubungannya. Itu segala bahas tentang zat, sifat, asma, af'al. Diri batin kita ni wujud ilmu nur suhud. Diri zuhir kita ni api, angin, air, tanah. Disimpul kau nyata kepada diri kita, itulah yang namanya resio, nyawa, hati, jasad. Itu punya siapa? Itu kenyataan siapa? Itulah kenyataan wajibal wujud. Jadi siapa kita? Tak kata gitu. Cuma merasa wah kita ni ada. Makanya kita belum pacak merasa kok adanya Tuhan dalam diri kita tu. Kerana ada wujud diri kita. Merasa ada wujud diri kita. Dari mana mulai merasa wujud diri kita? Terjadinya itu. Dari sejak kita lahir. Mulai dipengaruhi dari oleh orang tua, oleh lingkungan, oleh rewang, misalnya kan. Oleh kita belajar, mulai belajar ngaji, belajar pakai, belajar apa, itulah yang membentuknya. Itu. Akhirnya kita lupa dengan asal kita, nah, kejadian kita. Nah sekarang nak dibongkar lagi kembali pada asal, gitu nih. Balik pada yang asal. Jadi perlu pemikiran tuh, perlu pemahaman.
Makanya kajian tauhid ini tidak akan pernah habis-habis. Lain dengan pelajaran fikih. Kalau fikih pentamat habis selesai. Maka kajian tauhid ini tidak pacak nak habis. Ya. Untuk nak memahaminya. Nah inilah kita ni, inilah rasio. Kita ni. Maka kita harus mengenal diri kita. Mengenali rasio diri kita. Kalau kita tahu rasio diri kita, maka tahu rasio Tuhan. Man arafa nafsahu fakot arafa rabbahu. Jadi kenalilah diri kamu rato-rato. Kapanlah kena niscaya kamu mengenal Tuhan kamu. Nah ini masih nak kita pahami juga, niscaya kamu mengenal Tuhan kamu. Karena dalam konteks mengenal ini, kalau tubuh lah kenal, tubuh tidak pernah akan merasa kenal dengan Tuhan. Karena kenal ini bukan sebutan, bukan cerita. Karena kalau sebenar-benar kenal itu, diri kita ini panak, tidak tahu lagi. Bukan tidak tahu cak orang gila itu bukan. Apabila mengenal Tuhan, maka hancurlah diri kamu. Makanya Nabi Musa itu tidak pacak nak jenguk Tuhan. Kalau Nabi Musa pacak jenguk Tuhan, ada yang dijenguk, ada yang kena jenguk. Sirik. Makanya di saat Tuhan nak bocor, Nabi Musa itu pingsan. Tak pacak dia. Di saat dia pingsan, itulah nyatonya Tuhan. Tuhan itu nyato. Maka ada istilah jikata itu, kapan ada perangai hamba, perangai Tuhan tak kati. Kapan ada perangai Tuhan, perangai hamba tak kati. Atau dengan kata lain, dengan tegas lain, kapan diri kita ni ada, Tuhan tak kati. Kapan Tuhan ada, diri kita ni tak kati. Nah kita ni galak kata kok, Tuhan ada, tapi diri kita masih ada. Ada galau. Jadi kalau kita benar-benar arifat, tidak acak lagi nak dia omong kat kata. Besar. Nah, jadi di fil azal azali wajibal wujud yang mutlak, dia berjanji dengan dirinya sendiri. Jadi itu kalau sebut janji-janji itu bukan kita berjanji dengan Tuhan. Tubuh tu berjanji dewek. Nah, janji kita dewek. Janji dengan siapa tu? Zat wajibal wujud mutlak, dia berjanji dengan dirinya sendiri. Dan melainkan janji segala kepada hambanya yang akan dinyatakan di dalam dunia ini. Janjinya ditentukan oleh kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basur, kalam. Nah janji itu bukan kita tuh janji istilahnya tuh kau gagit balik motor, kau balik bukan itu. Janji itu ditentukan oleh perbuatan kita, no. Oleh kodrat irodat tadi. Janji. Seperti misalnya janji yang dikatakan janji itu.
Kapan kita berbuat baik, balasannya baik. Oh. Kapan buat jahat, balasnya jahat. Nah itulah janji tak pacak diingkari itu tuh. Cuma tuh pun kadang-kadang tuh salah kalau lah nyata kita makhluk ini. Aku berbuat baik ngasih anu itu uji basa dibalas baik. Karena tubuh tak balas baik ngasih anu itulah. Tuhan malas baik jalan lain tubuh tuh tak tahu, tak sadar, tak terengen. Tapi kadang-kadang berbuat baik ngasih anu, si anu tuh nak baik pulang tubuh itu. Ah, ya aku dia sedekah aku undang terus. Giliran dia sedekah, tak undang. Nah, kan itu tuh. Tak kejenguk. Padahal orang lain undang tuh juga. Jadi itu aja lah balasannya juga. Ya kita benak si A tadi dia tak balas ini kan nggak merasa tidak. Nah itulah janji yang tidak bisa diingkari. Bukan misalnya janji, hai kamu lemak balik motor misalnya kan. Tumur mobil, cepat tanggo, bukan janji. Bukan janji itu, maksud janji. Itu tuh cuma nak ngelemak baik supaya tuh jangan anu. Karena janji dengan diri kita tuh ditentukan dengan kelakuan kita. Ditentukan dengan perbuatan kita. Sama bayang namanya takdir. Takdir itu ada dua. Ada takdir pacak dirubah, ada takdir tak pacak dirubah. Kalau mati itu takdir, bukan takdir. Kalau mati itu bukan takdir, itu pasti. Jadi jangan tuh betul nyerah dengan takdir. Oh, aku lah ditakdir oleh Tuhan. Oh, aku lah ditakdir ke Tuhan baik. Artinya janji-janji itu bukan janji ke sana. Nah, menawar-nawarnya boleh juga, itu mendengar ya. Bahwa, oh janji kamu nak anu, campak kereta, campak tanggo, nak terbalik motor, misalnya. Nah, hilang getah, misalnya. Boleh juga itu tuh. Cuma supaya kita tuh tidak ada terasa nih, cuma yang sesungguhnya maksud di kajian itu ini bukan janji itu. Ah. Maka kita ketahui kenyataan janji di fil azal azali berapa banyak perubahan yang pada diri kita satu persatu. Inilah meneguhkan janji di fil azal azali. Maka jangan engkau sak lagi, maka rahasia janji Allah Ta'ala fil azal azali 4 perkara. Tiada siapa-siapa yang mengetahui akan janji fil azal azali. Fil azal azali inilah tungguan kita umat Islam pengikut Nabi Muhammad dari awal sampai akhir dinamakan dengan istilah tungguan paku belitung. Maka ini keterangan daripada kitab Ahya Ilmuddin juz 1 nomor 473. Berkata Rasulullah, orang yang tertanam yakin berhakikat bertuhan Allah Ta'ala, Tuhan yang sah, artinya bersungguh-sungguh duduk di makom tauhid, maka tidak menjadi apa-apa dosa dan durhaka. Nah, jadilah duduk di makom tauhid. Nah, itu. Jadi dia tak mikir kau dosa lagi, tak mikir kau pahala lagi, dia tu. Pikir sikap Allah. Itulah. Jadi bukan kita nak kembali ke neraka, bukan nak kembali ke surga, tapi kembali kepada Allah. Karena asal tubuh dari sana, kembali kepada sana. Maka innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kapan nak kembali ke sana itu? Sekarang.
bukan nak mati lagi. Jadi daripada Allah kembali kepada Allah. Kapan itu? Mulai kita lahir, mulai nak kembali kepada Allah. Itu artinya perjalanan kita di dunia ini perjalanan menuju kembali kepada Allah. Kalau tahu kan jalan ni. Jadi innalillah tu bukan nunggulah mati. Sekarang tubuh lagi hidup ini. Nak innalillah tu. Nak kembali kepada Allah. Di mana Allah? Kalau nak kembali kepada Allah, cak bunyi jauh lah. Artinya kembali kepada kesadaran kita. Kembali kepada kesadaran kita tentang Tuhan. Karena Allah dekat. Ya gitu nih. Terlebih dekat daripada urat leher. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat leher kamu. Nak kembali ke mana kita? Nak kembali pada diri. Artinya sadar diri. Nah, apa kita lah menjadi tentang diri kita ini siapa? Itulah nama kembali kepada Allah tu. Senantiasa. Tak tahu tu betul. Nyata daripada Allah tu. Jadilah betul pula sadar diri mak itu. Jadi masalah neraka, sergo, dosa pahala tadi tak lagi. Dosa tak macam lagi. Dah ada arti dosa lagi. Lama-lama kembali kepada Allah. Tubuh ni merasa berdosa ni karena masih jadi hamba. Kalau hamba ya ada pahala, ada dosa. Apa tubuh nak duduk di hamba terus? Nak duduk di pahala dosa, takut di dosa, takut anu ngarep pahala. Nak takut di neraka, saya nak ngarep ke surga. Duduklah di hamba terus kita. Nah kita ni naik. Nyata. Nah, kapan lah tu bulan naik, lah tahu istilah dengan tubuh, sebenar-benar tubuh tadi. Oh, yang nyiptakan neraka tu kita tu lah, yang nyiptakan surga tu kita tu lah. Yang nyiptakan dosa kita tu lah, yang nyiptakan pahala kita tu lah. Bukan balasan, surga pahala tu bukan balasan, surga neraka bukan pahala, balasan, pahala dan dosa tu bukan balasan. Karena Allah Ta'ala tidak pernah mengazab hambanya. Allah itu maha kasih sayang lagi mengampuni. Cuma tubuh baik tak terti. Jadi kalau Allah Ta'ala maha kasih sayang mengampuni, jadi Allah tidak pernah minta nak males, nak ngapur. Lama lagi yang kita dengar awal-awal kan itu. Setiap kita berbuat baik, dibales Allah baik. Allah tidak pernah males-males itu. Setiap kita buat jahat, dibales oleh Allah Ta'ala, jahat. Kan Allah tu namo. Tak kata namo pacak males. Tak kata namo pacak masuk ke neraka. Makanya terboleh kalau tak tahu banyak nyembah namo. Allah Akbar. Tu penyebut nama Allah tu. Pacak nyebutnya tak paham. Dan tidak merasa. Pakai kena sabdunya pula nyebut Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Pacak nyebutnya tak paham, tak tahu hendaknya buat mana. Nah inilah kebanyakan kita tu kan. Karena kebanyakan kita masih banyak duduk di syariat. Ya gitu. Karena ngapo duduk di syariat? Karena orang tak galak ngubah. Jadi pokok di syariat ni tak galak dia tu ngubah. Karena utaknya tu lah disetting itu. Tubuh tak pacak nak maksung itu.
Baca. Dia paham itu, silakan paham itu. Baca tuh. Kecuali yang memang dibukakan hidayah oleh Allah Ta'ala. Untuk belajar kepada ilmu tauhid ini kan. Berapa banyak hadis yang menerangkan pada nomornya tersebut, jangan sak lagi. Keterangan di kitab Ahya Ilmuddin ini juz 2 nomor 40, orang-orang yang duduk di makom tauhid artinya mengesahkan zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, tiada dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam neraka. Artinya tidak dirasakan pada akhirat. Lama bersama Allah Ta'ala, kemudian tidak nak kembali ke neraka, tidak nak balik ke surga, kembali kepada Allah. Ya kembali kepada Tuhan, yang istilah cerita malam mak tu betul. Balik pada raja. Tapi nak dimakum tauhid. Ya. Artinya tak berubah. Nah tu dia belum dimakum tauhid. Baru belajar nak tauhid. Baru belajar tauhid. Belum dimakum. Bila duduk di makamnya niat. Bila duduk di makamnya itu bukannya makam kuburan tu makam tu kan. Di makam itu tingkat kesadaran tubuh lah tinggi tentang adanya Tuhan, tentang Tuhan jatuh kepada diri kita. Jadi ini istilahnya tu kesimpulannya fil azal ini mengetahui awal kejadian diri kita ini siapa sebenarnya. Karena dia tadi minta dikenal. Jadi turunnya nyatonya kita lagi lah berbuat. Nah, kapan dia berbuat? Kalau kita tahu kan asalnya tadi, perbuat itu bukan perbuatan kita. Gawian itu bukan gawian kita. Allah Ta'ala itu nak nyata gawiannya melalui makhluknya. Melalui seluruh isi alam ini. Maka dia Allah Ta'ala dengan Muhammad, kujadikan Asia ini kenangkawan. Engkau aku turunkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat sekalian alam. Kata-kata itu, kata-kata kuturunkan engkau ya Muhammad untuk menjadi rahmat sekalian alam tu. Bukan dengan Muhammad di Madinah tu. Dengan kita galau-galau. Nah kira-kira kita dalam beri rahmat dah. Nah itulah namanya sejatinya diri kita lagi. Itulah sebenar-benar diri kita. Nah cak kita ini maaf ngomong. Kita ni sudah galau baiat. Cuma belum tahu dia kena baiat itu. Makanya disurah-surah main. Itulah yang sebenar-benarnya diri kita ni. Tapi ada tak perubahan dengan kita setelah kita memahami itu? Belum kata. Karena kita tidak memahami. Kita belum mengalami. Nah ini kita nak tahu, nak kita katakan, nak faham, nak ngalami. Jadi segala sesuatu itu nak dengan kenyataan. Dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Jadi nak dinyatakan. Tubuh tidak lagi sebatas misalnya dongeng, cerita, surah, itu. Ini nak dinyata kok. Jadi untuk pacak nyata kok itu, kita melalui diri kita dewek. Dengan kita selalu berpikir.
Walaupun ada bagus kajian, bagus surat, tidak kita pikir kok tidak dapat juga. Dan kita tidak gawi kok, tidak kita alami, tidak dapat juga. Jadi apapun segala sesuatu yang sudah kita kata kok sama-sama, harus kita gawi kok. Harus kita alami. Pacak kita harus mengalami yo. Fil azal kita harus mengalami yo. Harus kita gawi, kita alami. Kaki ada fil lauhil mahfuz, harus kita alami. Gitu. Baru kita tuh tahu yang sebenar-benarnya. Mungkin itu ya kajian kita pada malam hari ini. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.